Hai, salam jemaat. Apa kabar semua? Hari ini kita masih berpeluang beribadah secara online, dan jemaat yang berada di rumah atau di mana saja boleh ikuti ibadah ini. Mari kita berdoa memulai ibadah pujian dan penyembahan ini. Bapa kami yang ada di atas kerajaan sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau telah melindungi, menjaga kami dari minggu-minggu yang lalu, sehingga pada hari ini kami dapat bertemu sekali lagi Tuhan di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Bapa Tuhan Yesus, sebelum kami membelakang semua apapun acara kami pada pagi hari ini, mohon supaya Engkau melindungi, menyertai dari awal, pertengahan hingga penghujungnya. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah dimanapun kami berada, baik di rumah ataupun di mana-mana Tuhan, kami berdoa supaya jemaat-Mu diberi kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat daripada Tuhan untuk menjaga setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan lewat daripada puji dan sembah kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami buka acara ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya Tuhan, kami lebih dari pemenang.
Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun dalam keadaan PKPD, kita dapat bersama-sama juga dalam ruang ibadah, sama ada yang di rumah atau di mana saja. Bila mengikuti channel ini, mereka dapat mengikuti ibadah Ahad. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Ya Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih-Mu, karena pimpinan dan perlindungan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus, supaya setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini Tuhan, semuanya daripada Engkau Tuhan Yesus, dan firman-Mu itu Tuhan Yesus Kristus bukan berlalu begitu saja, tapi firman-Mu itu Tuhan terus menguasai kehidupan kami, memberikan kami kekuatan dan kesegaran, karena firman-Mu menguasai kehidupan kami. Dan sekiranya ada kuasa kegelapan atau roh-roh yang coba merampas firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami singkir, kami usir, supaya firman-Mu ini Tuhan Yesus Kristus dapat menguasai kami semua Tuhan, dan memberikan kami kesegaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal penyampaian firman ini Tuhan sehingga akhir, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, sesuai dengan keadaan kita pada masa sekarang ini, yaitu kita sudah dengar di luar sana yang menakutkan kita, yaitu COVID-19. Jadi saya ambil satu tema. Teks pembacaan ini saya ambil di dalam Matius pasal 14 ayat 22 hingga ke 33, dan temanya cukup sederhana, yaitu ketakutan yang menenggelamkan iman. Jadi itulah. Jadi terlebih dahulu saya akan baca firman Tuhan di dalam ayat yang Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sehingga ke ayat yang ke-33. Jadi saya membaca dan kamu mengikutinya saja. Oke, bermula daripada ayat yang ke-22. Tajuk di sini ialah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya di seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasainya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus menggulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik perahu dan angin pun redalah. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Oke, inilah pembacaan firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari pada hari ini. Dan sekali lagi saya ulang, tema yang saya ambil ini adalah ketakutan yang menenggelamkan iman. Oke, sebagai pendahuluannya, orang yang dikuasai ketakutan, dia punya fokus kepada Tuhan akan hilang. Begitu juga imannya akan tenggelam. Kenapa itu terjadi? Karena dia lebih fokuskan kepada apa yang menakutkan di hadapannya, sehingga dia lupa akan janji Tuhan. Apabila dia hilang fokusnya kepada Tuhan, imannya akan tenggelam dan dia lupa akan janji Tuhan. Apakah janji Tuhan itu kepada kita? Kalau di dalam kalau Israel zaman dahulu, janji Tuhan ialah memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Tapi kepada kita sekarang ialah ada dua janji Allah. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 20b yang mengatakan begini, "Jangan takut, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman." Oke, yang kedua pula di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalau kita singkatkan saja ayat 16, dia mengatakan begini, "Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Itu janji Tuhan yang kedua. Kalau kita baca daripada awal ayat 16 ini di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, dia katakan begitu, "Betapa besar dia kasih Allah akan dunia ini." Akan dunia ini maksud dia kepada kita manusia, sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu ialah Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita dikuasai dengan ketakutan seperti mana yang kita dengar sekarang ini, bukan hanya kita dengar di berita, tapi di sebelah jiran kampung kita pun kita sudah dengar orang kena COVID-19, bahkan ada yang meninggal. Maksud saya bukannya kita tidak berhati-hati dengan COVID-19 ini. Kita harus mengikuti SOP yang ditetapkan oleh KKM dan kerjaan. Tapi kita jangan kita fokuskan kepada yang menakutkan, tapi kita fokuskanlah kepada Yesus, supaya kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Sebab kalau ketakutan seperti mana kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-26 tentang murid Yesus, bila dia melihat Yesus berjalan di atas air pada jam 3 pagi, mereka mulai ketakutan dan mereka berteriak, "Hantu!" Bila dia berteriak begitu, dia punya iman sudah tenggelam dan fokusnya kepada Tuhan sudah tiada. Kenapa itu berlaku? Sedangkan mereka ini adalah murid Yesus. Karena mereka tidak fokuskan kepada Tuhan Yesus, sedangkan yang datang itu Tuhan Yesus. Kenapa dia tidak berseru kata, "Ya Tuhan," tapi berseru hantu pula? Jadi begitu juga dengan kita, itu mengingatkan kepada kita, jangan kita terlalu fokuskan kepada yang menakutkan, apa yang kita alami, apa yang di hadapan kita. Sebab saat kita fokus kepada yang menakutkan, kita dikuasai oleh ketakutan, sehingga kita lupa janji Tuhan. Seperti mana yang saya cakap awal tadi, janji Tuhan yang pertama adalah
di ayat yang Matius pasal 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Jadi aku menyertai kamu senantiasa. Maksud dia itu bukan hanya ini hari atau esok, tapi sampai ke akhir zaman, sampai kita dipanggil Tuhan. Dia menyertai kita. Jadi kalau kita rasa takut, kita lupa bahwa Yesus ada di sebelah kita. Begitu juga janji Tuhan yang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat, kalau kita dikuasai ketakutan, semua janji Tuhan ini kita lupa. Jadi supaya iman kita tidak tenggelam, fokuskanlah hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan. Oke, itu ayat yang ke-26. Kalau kita teruskan di ayat yang ke 27, 28 dan 29. Apabila Yesus memberitahu kepada mereka, janganlah takut, aku ini Yesus. Mungkin murid-muridnya yang lain dia hanya menarik nafas lega, nafas panjanglah. Oh, ingatkan hantu rupanya Yesus. Itu kepada murid-murid yang lain. Tapi berbeda dengan Petrus, karena dia berani. Bila dia dengar begitu, dia berkata dengan Yesus, kalau betul engkau Yesus, bagilah aku berjalan di atas air. Yesus kata, marilah jalan. Dan Petrus turun di perahu dan berjalan di atas air. Oke, ini satu pelajaran bagi kita juga. Kalau kita terus pandang kepada Yesus seperti mana Petrus pandang kepada Yesus, mukjizat telah berlaku. Dan mukjizat itu dialami oleh Petrus sendiri. Apakah mukjizat itu? Dia boleh berjalan di atas air. Itu mukjizat. Begitu juga dengan kita. Saat kita berhadapan dengan bahaya, sama ada penyakit atau apa saja, ataupun mengalami penderitaan, kita pandanglah kepada Yesus. Pasti mukjizat akan berlaku, dan mukjizat itu boleh kita alami. Seperti mana mungkin kalau sakit, kesembuhan itu mukjizat yang akan berlaku itu kepada kita. Seperti mana Petrus, dia boleh berjalan di atas air. Itu di ayat yang 27, 28 dan 29. Itu sebagai satu ingatan bagi kita bahwa bila kita pandang kepada Yesus, mukjizat akan berlaku dan kita mengalaminya. Oke, di ayat yang ke-30 sehingga ke ayat yang ke-32. Di sini bila Petrus sudah berjalan di atas air menuju kepada Yesus, bila angin kencang meniupnya, dia mulai takut. Dia takut dengan angin, sedangkan dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, tapi dia takut dengan angin. Bila dia takut dengan angin, jadi dia sudah dikuasai oleh ketakutan, dia mulai tenggelam. Nah, ini bahaya. Kita sudah tahu janji Tuhan Yesus. Dia kata, aku menyertai kamu senantiasa. Kalau kita takut, kita lupa tuh. Kita lupa dan iman kita akan tenggelam. Dan kita juga lupa, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lupa tuh kalau kita dikuasai oleh ketakutan. Jadi ingat, bila kita berhadapan dengan apa saja, kita harus fokuskan hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan Yesus, supaya iman kita tetap teguh. Oke, di ayat yang 30 dan 32 juga, ini juga adalah satu
ingatan kepada kita, yaitu coba kita perhatikan Petrus sewaktu dia mulai tenggelam di dalam air. Apa dia buat? Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong selamatkanlah, lebih kurang begitulah, tolong aku Tuhan. Dan Yesus menghulurkan tangannya dan memegang Petrus dan dibawanya Petrus naik ke perahu. Jadi ini juga satu pelajaran kepada kita, bahwa saat kita dalam bila kita dalam situasi yang kita rasa macam kita tidak boleh mengatasi sudah, ataupun tiada jalan keluar bagi kita sudah, ataupun macam tiada harapan sudah kita, jangan buntulah ataupun tiada harapan sudah, jangan takut, berserulah kepada Tuhan Yesus. Seperti mana Petrus saat dia tenggelam di dalam air, dia berseru, dan Yesus memegang Petrus, menyelamatkan Petrus. Begitu juga dengan kita, saat kita tiada harapan sudah, jangan lupa berseru kepada Tuhan. Pasti Tuhan Yesus yang berada bersama-sama dengan kita itu pasti Dia akan menyelamatkan kita. Dan seperti mana yang saya cakap tadi, kalau kita fokus pada Tuhan seperti mana Petrus itu, mukjizat akan berlaku dan kita akan mengalami mukjizat. Nah, begitu juga dengan kita yang bila tiada harapan sudah, kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. Jadi fokuskanlah hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan Yesus. Jadi itu saja firman Tuhan yang dapat kita sama-sama pelajari pada hari ini, dan saya harap yang mengikuti channel ini sama ada di rumah atau di mana saja, saya percaya melalui firman itu kita dikuatkan, kita disegarkan. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan ini, marilah kita serahkan hidup kita, pikiran kita, hati kita kepada Tuhan Yesus, dan percayalah kepada firman-Nya terus-menerus sehingga ke akhir hayat kita. Oke, kita di mana saja kita berada, ikuti pembacaan ini di dalam pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa untuk menutup kita punya kebaktian pada hari ini. Tuhan Bapa kami surga, sekali lagi Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu bagi firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi, supaya firman-Mu ini bukan berlalu begitu saja Tuhan, tapi terus menguasai kehidupan kami, supaya walaupun apa saja yang menakutkan di luar sana, kami tetap fokuskan hati kami, pikiran kami hanya kepada-Mu Tuhan, supaya iman kami tidak tenggelam, tapi iman kami tetap teguh di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan, dimanapun
saudara-saudara kami berada, mohon Tuhan curahkan berkat, sama ada berkat kesehatan, berkat keselamatan, maupun berkat ekonomi, supaya kami sentiasa di dalam keadaan yang selamat dimanapun kami berada. Dan biarlah kami ini Tuhan terus percaya bahwa Tuhan sentiasa menyertai kami, seperti mana firman Tuhan, yang mana Tuhan menyertai kami senantiasa dimanapun kami berada sampai ke akhir zaman. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, dan curahkan berkat kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.